Nomor satu, monitoring ya. Kita pencet monitoring, dia seperti ini. Jadi monitoring ini memberi informasi sekarang proses solar panel ada panah ke aki. Berarti sedang charging ke aki ya dari solar panel. Dan di sini ada lampu ya, lampu untuk beban. Nah, di sini ya banyak informasi untuk baterai tipe. Sekarang saya menggunakan baterai tipe user dan ampere Ah-nya berapa. Kita menggunakan 500 Ah, dan kita scroll ke bawah lagi juga ada temperatur dan ada lagi over voltage disconnect-nya, charge limit 15 volt, dan ada over voltage reconnect, equalis charge 14,6, BOS charge-nya 14,4, float charge-nya 13,4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi di channel Hari PLTS. Ya, jadi hari ini ya, jam 2:30 kita akan sharing atau berbagi seputaran MPPT e-paper dengan kapasitas 100 ampere. Dan kita akan bahas di bagian MT50 meter, yaitu cara mengganti password atau cara memasukkan jam, tanggal, dan sebagainya. Ya, di sini ya sebelum kita bahas MT50 meter e-paper, jadi untuk e-paper MPPT kita memakai yang 100 ampere dan baterainya sistem 48 volt. Juga ada inverter sistem 48 volt dengan kapasitas 5 kW atau 5000 watt. Oke, simak terus. Jadi kita langsung ke MT50 meter. Ya, ini untuk e-papernya ya, yang 100 ampere seperti ini, dan menyala kedap-kedip lampu hijau berarti sedang proses karena di siang hari ini. Ya, jadi MT50 meter ya sudah ada di depan seperti ini, yaitu aksesoris dari e-paper untuk MPPT jenis AN ya, jadi seperti ini. Dan fungsinya ya banyak untuk setting parameter, yaitu dari parameter baterai, dan bisa memonitoring hasil berapa volt masukan dari solar panel. Jadi output solar panel bisa kita ketahui juga, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Seperti ini, jika kita salah satu pencet, dia akan menyala backlight ya. Nah, backlightnya seperti ini, dan di sini beberapa detik dia akan mati. Jadi untuk men-setting backlightnya ya, yaitu kita tekan tombol paling kiri. Nah, di sini ada menunya banyak ya, dari 1 sampai 10 menu. Jadi banyak sekali dia untuk setting-settingnya. Oke, langsung kita setting untuk backlight ya. Nah, ini sudah habis waktu backlightnya, dia jadi berwarna gelap. Sekarang kita setting untuk backlight di angka nomor 10 ya. Jadi untuk backlight ini kita tuju ke angka 10. Kita pencet lagi enter dan kita turunkan ke bawah ya. Yang ini meter tipenya MT50, ada versinya juga ya. Dan kita turunkan lagi ke bawah. Nah, di sini ya ada tertulis backlight 020S, berarti dia menyala selama 20 detik atau 20 second.
Oke, jadi untuk merubahnya kita langsung pencet lagi. Setelah kita pencet yang sebelah kanan, dia akan ada tanda blok ya, dan kita turunkan. Jadi kita turunkan ke bawah ya, ke kanan dulu, dan dia ke bawah. Nah ini di angka 2 kita akan setting di 1 jam dia menyala ya, karena supaya tidak mati-mati. Berarti kita naikkan ke 60 second ya, 60 second 1 menit. Berarti kita langsung rubah di sini 1 ya. Jadi kita supaya agak lama tidak mati-mati ya. Nah, jadi 500 ya, kita ambil maksimal lah. Kira-kira 960 second detik baru dia akan backlight mati. Oke, langsung kita save ya. Sesudah kita setting untuk backlight, menekan 1 tombol, dia akan muncul save cancel. Berarti kita save, kita langsung save. Kalau kita cancel, kita pindah ke sini ya. Berarti kita simpan. Nah, berarti sudah tersimpan, save sukses. Ya, langsung ke menu utama ya. Jadi menu utamanya yang pertama ada nomor 1 monitoring ya. Kita pencet monitoring, dia seperti ini. Jadi monitoring ini memberi informasi sekarang proses solar panel ada panah ke aki. Berarti sedang charging ke aki ya dari solar panel. Dan di sini ada lampu ya, lampu untuk beban. Nah, di sini ternyata 0,0 volt, 0,0 ampere untuk lampu beban, karena yang dari beban di MPPT saya tidak pakai, jadinya menyatakan 0. Dan di sini tertulis di PV atau solar panel 128,2 volt. Berarti solar panel ini menghasilkan voltasenya 128,8 volt ya. Untuk hari ini sekitar jam 3 sore ya. Dan untuk ampernya 4,6 ampere. Jadi voltase dan ampere ini selalu berubah-ubah, jadi tergantung panas dari solar panel itu sendiri ya, dari matahari diterima solar panel. Jadi untuk jam 11, jam 12 sampai jam sore itu berbeda-beda. Dan di aki ya, aki sedang proses. Sekarang voltase 50,1 volt, 10,8 ampere. Berarti voltase sekarang ya 50 volt. Ini menandakan baru terisi sekitar 70% ya, karena aki yang kita pakai sistem 48 volt. Ya, jadi informasi ya untuk monitoring seperti ini. Kita kembali lagi ke halaman berikutnya ya. Jadi untuk monitor nomor 1 sudah, tinggal device info. Oke, untuk memindahkan ke nomor 2 ya, tinggal kita pencet yang arah panah ke bawah yang ini. Ya, sekarang sudah ke nomor 2, device info, apa saja isinya. Ya, sekarang device info menyatakan ya, dari sistem baterai kita ya, menggunakan 48 volt dan 100 ampere untuk kapasitas MPPT-nya. Dan kita kembali lagi ke device nomor 3 ya. Jadi nomor 3 test operation. Kita pencet lagi untuk panah yang ke bawah ya. Test operation kita lihat apa saja. Nah, di sini informasi test load ya. Nah, sementara saya setting ya, jadi test operation di sini terbaca load ya. Kita off karena MPPT ini tidak kita kasih beban ya. Jadi beban dari inverter langsung. Oke, lanjut ke bawah. Dan tidak ada lagi, cuma test operation load. Kita kembali ke nomor 4. Nomor 4 yaitu kontrol parameter. Kita panah ke bawah ya, seperti ini kontrol parameter, kita oke. Nah, di sini ya banyak informasi untuk baterai tipe. Sekarang saya menggunakan baterai tipe user dan ampere AH-nya berapa, kita menggunakan 500 AH. Dan kita scroll ke bawah lagi juga ada temperatur, dan ada lagi over voltage disconnect-nya.
charge limit 15 volt, dan ada over voltage reconnect, equalis charge 14,6, BOS charge-nya 14,4, float charge-nya 13,8, BOS reconnect-nya 13,2 volt, dan low volt reconnect-nya 12,6, under voltage reconnect 12,2 volt, under warm-nya 12 volt. Warning ya, ini kalau ada jadi baterai under dia memberi warning. Dan selanjutnya low volt disconnect-nya di angka 11,1 volt, discharge limitnya 10,6, equalis time-nya 120 menit, BOS time-nya 120 menit. Nah, jadi banyak sekali informasi ya untuk MT50 meter ini mengenai tipe baterai dan parameter baterai ya yang kita harus ketahui dan sangat penting untuk supaya baterai ini awet. Oke, kita lanjut ke parameter berikutnya, ke bawah nomor 5. Nah, nomor 5 ini load set ya. Load setnya kita oke. Nah, di sini ada kita menggunakan manual control atau bisa menggunakan light on off atau light on plus dimmer atau menggunakan time waktu. Jadi untuk MPPT ini ya, MPPT ini bisa kita pergunakan sebagai bebannya dengan parameter yang ada di sini. Ya, kita scroll ke bawah lagi ya. Ini untuk setting menggunakan apa yang kita inginkan, karena beban untuk dari MPPT tidak kita gunakan, jadi kita pakai manual control. Lanjut terus ke nomor 6. Ada nomor 6 di phase parameter. Kita scroll ke bawah. Kita oke. Nah, di phase parameternya ini menyatakan versi ya. Sekarang versi 4.0 plus versi 03.11, dan ID-nya bisa kita rubah-rubah juga angkanya, yang sekarang 001 ID-nya. Jadi seperti ini ya, dia punya informasi-informasi di MT50 meter ini. Ya, lanjut lagi, langsung kita ke angka 7 ya. Jadi nomor 7 tertulis device password. Kita oke. Kita ke bawah dulu ya, device password, lalu kita oke. Nah, di sini tertulis original password. Original password tuh 0 semua ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 digit ya, semua 0. Jadi kalau kita ingin mengganti password, nah ini original passwordnya ya. Tinggal kita input saja, misalnya kita mau ganti passwordnya 999 semua. Jadi kita ketik sampai 9, baru kita oke. Jadi tulisnya di new password ini. Ya, lanjut terus ke nomor 8 ya. Jadi nomor 8 ada, ya, nomor 8 ini ada factory reset ya. Jadi kita jika terjadi error atau salah menginput, kita bisa reset kembali ke setelan awal. Kita oke, tinggal kita masukkan yes. Ya, jadi kita masukkan yes seperti ini, kita tulis password oke, langsung ketik, langsung enter, dia akan ke reset. Ya, lanjut terus ke nomor 9. Nah, di sini jadi ada 10 menu ya. Yang ke-9 file info, kita langsung enter. Jadi file infonya tidak ada ya, berarti MPPT kita berjalan dengan normal ya. Jika ada kesalahan atau warning atau apa, dia akan tertulis di dalam sini. Lanjut lagi ke nomor 10 yang terakhir ya. Jadi meter parameter, langsung kita arahkan ke meter parameter, kita oke. Dan di sini ada tipenya MT50, ada versinya juga. Jadi seperti ini ya. Dan sudah terakhir ya, dia punya parameternya
10 menu. Ya, jadi alat ini ya untuk MPPT solar charge control ya, e-paper, dan di sini ada lampu hijau berarti berjalan normal. Di sini ada lampu LED merah warning. Jadi jika terjadi error maka LED merah akan menyala. Jadi seperti ini ya jenis MPPT-nya, MPPT e-paper. Di sini saya tambahkan kipas eksternal ya. Jadi kipas eksternalnya 220 volt dan menggunakan termostat sebagai tambahan untuk menghilangkan panas pada heatsinknya. Jadi untuk kipas eksternal ini saya setting ya di derajatnya seperti ini ya, di angka 37,5. Jika tercapai di heatsinknya 37,5 maka dia akan otomatis on kipasnya. Jadi sangat bermanfaat untuk menghilangkan panas pada MPPT ini. Ya, jadi sharing atau berbaginya ya sampai di sini untuk e-paper jenis 100 ampere tipe AM dan MT 50 meternya. Jangan lupa ditulis di kolom komentar jika ada sharing atau berbagi atau pertanyaan. Tinggal diisi di kolom komentar. Semoga sharing ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.